Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang manajemen peserta didik. Saya Anggun Sapitri sebagai pemateri 1 dan teman saya Radiah Ananda sebagai pemateri yang kedua. Oke, next. Selanjutnya kita akan melanjut ke pembahasan ya. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa sih yang dimaksud dengan manajemen peserta didik? Nah, manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa itu masuk sampai dengan keluar dari suatu sekolah. Nah, manajemen peserta didik pun tidak hanya semata untuk pencatatan data peserta didik, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah atau di lembaga. Selanjutnya, bagaimana sih cara memanajemenkan peserta didik? Nah, yang pertama itu ada perencanaan, kedua ada pembinaan, ketiga ada evaluasi, dan keempat ada mutasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perencanaan. Yang pertama itu perencanaan peserta didik. Apa sih maksudnya perencanaan? Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Nah, misalnya gini, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam lembaga tersebut, karena harus sesuai dong dengan daya tampung di lembaga tersebut, dengan kesediaan kelasnya. Nggak mungkin kan kita menerima siswa di luar batas kuota yang sudah kita persiapkan. Dan dalam analisis kebutuhan, kita juga bisa menyusun program kegiatan kesiswaan, yaitu seperti visi misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Nah, selanjutnya ada rekrutmen peserta didik. Di sini itu proses pencarian menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Nah, di sini juga untuk membentuk panitia penerimaan peserta didik yang baru meliputi dari semua unsur guru serta dewan sekolah dan yang lainnya. Serta pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik yang baru yang dilakukan secara terbuka untuk menginformasikan yang harus ada dalam pengumuman tersebut. Misalnya gambaran singkat tentang lembaga sekolah, persyaratannya, pendaftarannya bagaimana, waktunya, tempat pendaftarannya, biaya pendaftarannya, waktu dan tempat seleksinya, serta pengumuman hasil seleksinya. Nah, selanjutnya yaitu seleksi peserta didik. Nah, kegiatan ini merupakan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik untuk menjadi peserta didik dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, adapun seleksinya bermacam-macam ya, ada melalui tes ujian, tes psikotes, tes jasmani, atau tes kesehatan yang lainnya. Dalam pendidikan anak usia dini, menurut saya sendiri tidak terlalu dominan ke sana ya untuk tesnya. Nggak ada tes-tes yang seperti yang saya sebutkan tadi. Saya juga pernah mendaftarkan keponakan saya, mereka tidak ada tes yang terlalu serius seperti itu sih. Tapi mungkin masing-masing lembaga memberikan syarat, mungkin tidak yang seperti anak yang cacat fisik atau ABK. Mungkin mereka akan menyarankan ke sekolah yang memang sesuai dengan mereka, karena adapun sekolah yang menerima anak tersebut itu harus dengan pertimbangan yang matang gitu, atau cacat fisiknya tidak terlalu berat, lembaga bersedia untuk menerimanya. Menurut saya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada orientasi peserta didik, yaitu merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan, tempat peserta didik untuk menempuh
pendidikannya. Nah, ini pasti teman-teman juga pernah kan ngalamin yang namanya ospek gitu. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, menurut saya mungkin seperti berkeliling lembaga, mengenalkan masing-masing kelas, ada kelas A, ada kelas B, ada berapa kelas, ada berapa orang guru, nama-nama guru. Menurut saya untuk orientasi pendidikan anak usia dini seperti itu. Nah, selanjutnya itu penempatan peserta didik atau pembagian kelas, yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, pengelompokannya, pembagian kelasnya sesuai dengan umurnya gitu. Kebetulan di dekat rumah saya, anak yang umur 5 sampai 6 tahun kalau nggak salah, dan 6 sampai 7 tahun, atau bahkan ada sih yang 4 sampai 5 tahun itu kelasnya berbeda gitu. Mereka kelasnya berbeda. Jadi pada anak usia dini itu kita tidak bisa mengelompokkan mereka atau membagi kelas mereka sesuai dengan hobi, bakat. Nggak bisa karena apa ya? Mereka itu dengan mereka bersama atau bercampur, mereka bisa menimbulkan bakat mereka sendiri gitu. Nanti di saat proses pembelajaran berlangsung, kita bakalan lihat bakat mereka di mana gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada pencatatan dan pelaporan peserta didik. Nah, itu dimulai sejak peserta didik diterima dalam sekolah tersebut sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik, sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga. Nah, selanjutnya itu ada pembinaan peserta didik, yaitu ada layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu adalah layanan BK. Itu merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah. Nah, dan dalam pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling menurut saya nggak tahu juga ya menurut teman-teman apakah sudah ada yang pernah tahu atau sudah pernah ketemu di lembaga PAUD sudah ada khusus bimbingan konseling, saya nggak tahu. Tapi menurut yang saya ketahui, saya belum pernah menemukan lembaga PAUD yang memiliki khusus untuk bimbingan konseling. Karena menurut saya sendiri begini, seorang guru PAUD harus mampu mencangkup semua kebutuhan untuk anak usia dini tersebut, baik itu bimbingan konseling dan yang lainnya. Dan yang kedua ada yaitu layanan perpustakaan. Nah, di setiap sekolah, lembaga pendidikan pasti mempunyai perpustakaan. Kita juga punya perpustakaan untuk mencari apa yang kita perlukan seperti referensi untuk pembelajaran kita. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, layanan perpustakaan mungkin berupa seperti buku dongeng, buku cerita, buku bergambar, atau buku-buku yang memang dapat mereka nikmati dengan menarik seperti warna-warna, gambar, dan bentuk-bentuk yang memang mereka belum pernah melihat gitu. Dan yang selanjutnya ada layanan kantin. Layanan kantin pasti ada di setiap lembaga sekolah SD, SMP, sampai universitas juga. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, setiap minggu untuk memenuhi gizi mereka itu memasak makanan yang bergizi dan higienis untuk anak-anak di lembaga tersebut. Untuk layanan kantin pada anak usia dini saya belum ada pernah lihat layanan kantin yang memang di dalam lembaga tersebut, tapi ada sih yang berjualan seperti di luar gerbang. Yang selanjutnya adalah layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan di setiap sekolah itu pasti ada yang namanya tuh UKS. Nah, dalam pendidikan anak usia dini,
Saya belum pernah melihat khusus ruangan UKS tersendiri. Mungkin ada di lembaga pendidikan anak usia dini yang memang cukup besar, tapi saya belum pernah melihat eh, ruangan UKS yang memang khusus di lembaga-lembaga yang sudah saya datangin. Tapi mungkin mereka menyediakan seperti kotak P3K yang memang khusus untuk keadaan darurat, tapi ringan, misalnya seperti jatuh atau hanya tergores atau hanya cedera sedikit saja, mereka bisa tanganin dengan menggunakan kotak P3K. Baik, selanjutnya untuk layanan transportasi. Nah, ada sekolah yang menyediakan layanan transportasi untuk menunjang kelancaran proses untuk pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Nah, tidak semua lembaga atau tidak semua sekolah menyediakan layanan transportasi. Itu tergantung lembaga masing-masing. Jadi, yang selanjutnya ada layanan asrama. Layanan asrama tidak ada dalam pendidikan anak usia dini. Jadi, layanan asrama itu berlaku untuk sekolah menengah ke atas dan perguruan tinggi. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Radia Ananda. See you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radia Ananda. Kali ini saya akan menyambung penjelasan dari Anggun Safitri tentang manajemen peserta didik. Nah, kali ini saya akan menyambung tatanan laksana bagaimana cara memanajemenkan peserta didik. Oke, selanjutnya ada evaluasi. Nah, apa itu evaluasi? Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan proses menilai hasil belajar siswa yang berupa kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi yang telah diberikan oleh guru. Nah, kemudian evaluasi mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum yang ada, yang pertama ada mengumpulkan data-data yang memberikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini para pendidik mengumpulkan hasil-hasil nilai yang telah dikumpulkan oleh murid. Gunanya adalah untuk melihat seberapa besar kemajuan dari peserta didik. Kemudian yang B, memungkinkan pendidik ataupun guru menilai aktivitas pengalaman yang didapat. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, guru dapat mengetahui apakah peserta didik ini mampu mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Berapa tingkat keberhasilan para siswa tersebut. Kemudian yang kecil ada metode mengajar yang menilai metode yang mengajar yang digunakan. Nah, maksudnya di sini ialah guru memakai beberapa metode dalam pembelajaran. Nah, kalau untuk anak PAUD kan banyak metode. Nah, gunanya itu adalah apakah dengan metode ini murid-murid dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh guru ataupun tidak. Kemudian tujuan khusus evaluasi ada empat. Oke, yang pertama yang A, merangsang kegiatan peserta didik. Nah, maksudnya di sini ialah untuk menumbuhkan rasa-rasa keberhasilan pada peserta didik dalam mencapai tujuan proses pembelajaran. Yang kedua, menemukan sebab akibat kemajuan atau kegagalan peserta didik. Nah, tujuan khusus evaluasi ini adalah untuk menemukan di mana titik kegagalan para peserta didik dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kecil adalah memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, ada metode. Nah, mungkin siswa ini membutuhkan metode ini atau ada metode yang lain, gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki mutu pembelajaran cara metode mengajar.
Nah, dari evaluasi tersebut kita dapat mengetahui apakah dengan belajar seperti ini, pembelajaran dapat mencapai hasil atau tidak. Kalau tidak, bisa diperbaiki lagi. Kemudian fungsi-fungsi dari evaluasi gunanya untuk apa? Ini yang pertama fungsi selektif. Nah, apa itu fungsi selektif? Dengan mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi penilaian terhadap peserta didiknya. Evaluasi dalam hal ini memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tersebut, memilih peserta didik yang dapat naik kelas atau tingkatannya, memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, dan memilih siswa yang berhak meninggalkan sekolah, dan sebagainya. Oke, dengan fungsi selektif ini berarti guru dapat menilai mana siswa yang dapat dinyatakan naik kelas dan mana siswa yang tidak dapat naik kelas, ataupun mana siswa yang dapat dikatakan berprestasi di sekolah. Kemudian ada fungsi diagnostik. Nah, apa itu fungsi diagnostik? Fungsi diagnostik adalah apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, dengan melihatnya hasil guru dapat mengetahui kelemahan peserta didik sehingga lebih mudah cara mengatasinya. Nah, fungsi diagnostik ini adalah di mana pendidik ataupun guru mengetahui di mana kelemahan siswanya. Mungkin dia lemah di matematika misalkan. Nah, begitu. Tapi dia tinggi di bahasa Indonesia. Nah, fungsi diagnostik ini adalah mengetahui di mana kekurangan yang dilakukan oleh siswa dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga ada fungsi penempatan. Nah, apa itu fungsi penempatan? Yang lebih pendekatan sama saja, yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan peserta didik adalah pengajaran secara berkelompok untuk menentukan dengan pasti kelompok mana peserta didik yang harus ditempatkan. Nah, fungsi penempatan ialah mungkin ada salah satu siswa yang dapat dinyatakan berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada siswa yang tidak berhasil. Nah, itu semua dapat digabungkan. Tujuannya adalah mungkin si A dapat mengajarkan kepada temannya bahwa cara memahami pelajaran itu seperti ini, begini caranya. Itulah yang dimaksud dengan fungsi penempatan. Gabungan antara siswa yang dapat memahami materi pelajaran dan juga siswa yang tidak dapat memahami materi pembelajaran. Yang keempat ada pengukur program keberhasilan. Nah, pengukur program keberhasilan yang mengetahui sejauh mana program berhasil ditempatkan. Nah, sesuai dengan tujuan yang tadi, maksud dari pengukur keberhasilan program ialah untuk mengetahui seberapa mana kemajuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Oke, kemudian yang ketiga ada 3 jenis penilaian dalam peserta didik. Nah, kalau untuk evaluasi kan menilai. Nah, bagaimana caranya untuk menilai peserta didik? Kemudian ada beberapa tes yang dilakukan, ataupun ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama ada cara diagnostik. Diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Kedudukan diagnosis adalah dalam menemukan kesulitan belajar peserta didik dan menentukan cara mengatasinya untuk menghitung faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar. Nah, jadi diagnostik ini adalah untuk melihat di mana kesulitan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Nah, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kemudian si guru ataupun pendidik mencari cara bagaimana untuk mengatasi kelemahan peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua ada tes formatif. Tes formatif yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Jadi sebenarnya ini berfungsi untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, maksud dari tes formatif ini adalah untuk mengetahui seberapa tingkatan kemajuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Nah, fungsinya tersebut ialah untuk memperbaiki mungkin metode yang digunakan saat ini sudah digunakan, dan mungkin ada lagi metode-metode yang dapat dilakukan dalam memberikan materi guru kepada siswa.
Kemudian ada tes summatif. Tes summatif atau evaluasi yang dilaksanakan setelah berakhir pemberian sekelompok program atau pokok bahasan. Jenis penilaian ini berfungsi untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar peserta didik. Nah, tes summatif ini adalah berakhir pemberian kelompok program atau pokok bahasan. Nah, ini adalah tes formatif ada di akhir-akhir. Biasanya ini seperti ujian ya di saat kenaikan kelas pada siswa. Kemudian cara menilai peserta didik sudah. Nah, kemudian apabila peserta didik tersebut gagal, nah apa saja hal yang perlu dilakukan? Ini ada 2 kegiatan dalam menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik antara lain. Kemudian yang pertama program remedial. Nah, apa itu program remedial? Program remedial biasanya yang sering kita sebut ada program pengulangan atau mengulang kembali pembelajaran yang telah gagal. Nah, belajar tuntas merupakan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Maksud utama konsep belajar tuntas adalah upaya agar dikuasainya bahan secara tuntas oleh sekelompok peserta didik yang sedang mempelajari bahan tersebut secara tuntas. Nah, kemudian alasannya apa sih yang kenapa dilakukan program remedial? Alasan yang pertama adalah ada masih banyak peserta didik yang menunjukkan belum dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Kemudian, guru bertanggung jawab atas keseluruhan proses pendidikan, yang berarti bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pendidik melalui pencapaian standar kompetensi yang diharapkan. Kemudian selanjutnya, pengajaran remedial diperlukan dalam rangka melaksanakan proses belajar yang sebenarnya, yaitu proses perubahan tingkah laku keseluruhan. Kemudian yang kedua, pengajaran remedial merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan dan penyuluhan melalui interaksi belajar mengajar. Nah, tujuan remedial untuk apa? Yang pertama ada secara umum, pengajaran remedial bertujuan untuk agar peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses penyembuhan atau perbaikan, baik dalam segi kepribadian peserta didik maupun segi proses belajar mengajar. Kemudian, tujuan khusus pengajaran remedial bertujuan agar peserta didik satu, memahami dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah dapat memperbaiki cara-cara ke arah yang lebih sesuai dengan kesulitan yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga adalah memilih materi fasilitas belajar secara tepat. Kemudian selanjutnya adalah mengatasi hambatan yang menjadi latar belakang kesulitannya. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan sikap-sikap kebiasaan yang baru dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Kemudian yang keenam adalah dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. Kemudian langkah-langkah remedial itu bagaimana? Yang pertama ada penelaahan kembali kasus permasalahan. Penelaahan. Nah, maksudnya di sini ialah dapat dilihat kembali kesalahannya itu di mana. Nah, dengan adanya penelaahan kita dapat mengetahui mungkin letak kesalahannya dalam mengerjakan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Di sini itu dapat diperbaiki. Kemudian menentukan alternatif pilihan tindakan. Kemudian yang selanjutnya ada melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan psikoterapi. Kemudian melaksanakan pengajaran remedial, mengadakan pengukuran presentasi hasil belajar kembali, mengadakan evaluasi dan rediagnostik. Kemudian yang selanjutnya ada pengayaan atau pengukuhan. Apa sih itu pengayaan ataupun pengukuhan? Pengayaan ditunjukkan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ringan. Materi program pengayaan dalam hal ini dapat bersifat ekuivalen horizontal dengan PBM utama, sehingga bobot nilainya dapat diperuntukkan kembali oleh peserta didik yang bersangkutan.
Kemudian suplementer saja terhadap program PBM utama dengan tindakan menambah bobot nilai tertentu yang terpenting dapat meningkatkan penguasaan atau keterampilan bagi peserta didik yang relatif lemah dan memberikan dorongan serta kesibukan peserta didik yang cepat belajar untuk menguasai kelebihan-kelebihan waktu sebanding dengan temannya. Program penghayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok sehingga peserta didik tersebut menjadi lebih mengetahui keterampilan atau lebih mendalami bahan pelajaran yang mereka pelajari. Oke, yang selanjutnya ada mutasi. Nah, apa itu mutasi? Mutasi secara garis besar bisa diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain atau perpindahan peserta didik yang berada di dalam sekolah. Oleh karena itu, mutasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mutasi ekstrim. Yang pertama kita bahas dulu tentang mutasi ekstrim. Nah, kemudian pengertian mutasi ekstrim adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya menggantungkan kedua belah pihak, artinya perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik dan latar belakang orang tuanya serta sekolah yang akan ditempati. Nah, mutasi ekstrim ini ialah perpindahan antara peserta didik siswa berpindah antara ke sekolah A ke sekolah B misalkan. Nah, dalam perpindahan tersebut yang dikaitkan itu adalah kondisi sekolah tersebut dengan kondisi sekolah sebelumnya. Kenapa dia melakukan perpindahan dan juga kondisi orang tua wali peserta didik. Nah, tujuan mutasi ekstrim ialah yang pertama adalah didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, mungkin yang pertama ini ialah mungkin peserta didik tersebut memiliki IQ yang sangat tinggi atau anak-anak yang memang luar biasa gitu. Nah, dan dia membutuhkan sekolah yang memang khusus untuk dia gitu. Nah, itu dapat dilakukan perpindahan. Itu yang disebut dengan mutasi ekstrim. Tujuan mutasi ekstrim. Kemudian selanjutnya ada memberikan perlindungan kepada kepala sekolah tertentu untuk dapat tumbuh berkembang secara sesuai dengan keadaan kemampuan sekolah tersebut, lingkungan yang mempengaruhinya sesuai dengan contoh yang saya katakan tadi. Misalkan anak tersebut mempunyai sesuatu kelebihan dan mungkin memang si anak tersebut harus ditempatkan dengan beberapa siswa yang sesuai dengan dia. Nah, tujuannya tersebut ya agar si kepala sekolah tahu akan keadaan ataupun situasi yang sudah sewajarnya. Nah, dan dari situ kepala sekolah ini pun belajar, oh ternyata ini yang kurang di sekolah ini, dan ini yang sangat perlukan di sekolah ini, dan ini yang harus dirubah. Itulah tujuan mutasi ekstrim. Kemudian kegiatan mutasi ekstrim. Nah, yang pertama adalah permintaan mutasi peserta didik yang diajukan oleh orang tua wali karena alasan yang dapat dibenarkan keluarga, kesehatan, kejiwaan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, yang pertama ini perpindahan yang dilakukan oleh para orang tua wali. Nah, misalkan mungkin karena masalah keluarga, kesehatan, kejiwaan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, misalkan si A mungkin keluarganya akan pindah ke suatu daerah, misalkan dia pindah ke Medan, bisa jadi itu kegiatan, bisa jadi itu adalah kegiatan mutasi ekstrim, perpindahan maksudnya dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada mutasi peserta didik berlaku dari, nah kemudian yang pertama ada ke sekolah negeri maupun ke sekolah swasta. Nah, selanjutnya ada ke sekolah swasta menjadi ke sekolah swasta menjadi ke sekolah swasta negeri. Kemudian selanjutnya ada
Penyimpangan tersebut di atas dapat terjadi apabila sesuatu kabupaten kota media yang dituju tidak ada sekolah yang berstatus sama dengan syarat yang pertama, instansi tersebut dapat terpaksa dilakukan karena alasan mendesak, maka perlu surat keterangan dari pengawas. Kemudian dilakukan tes penjajangan. Kemudian yang kelima adalah hendaknya hindari mutasi peserta didik di dalam suatu kabupaten kota media kecuali dengan alasan yang sangat mendesak, maka perlunya surat keterangan dari pengawas. Kemudian yang keenam ada mutasi antar provinsi yang dilakukan sama dengan mutasi sebelumnya. Perbedaannya terletak pada adanya izin pada bidang provinsi yang ditinggalkan maupun yang akan didatangi. Proses mutasi perpindahan antar provinsi ini adalah yang pertama adalah kepala sekolah yang membuat surat keterangan pindah tersebut. Nah, jadi perpindahan antar provinsi itu memerlukan surat dari kepala sekolah, kemudian surat keterangan pindah yang harus disahkan oleh kantor wilayah nasional yang akan ditinggalkan maupun yang akan didatangi. Kemudian yang ketujuh adalah alasan-alasan mutasi. Kemudian yang selanjutnya adalah alasan-alasan mutasi ekstrim. Yang pertama keluarga. Nah, keluarga bisa jadi salah satu faktor mengapa peserta didik dipindahkan. Bisa jadi karena faktor keluarga, ekonomi, sosial, agama, kejiwaan, dan sebab-sebab lainnya. Kemudian syarat-syarat mutasi ekstrim antara lain adalah menyerahkan raport, kemudian menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal, terdapat formasi daya tampung yang masih ada. Kemudian bagi sekolah swasta mungkin peserta didik dikenakan syarat untuk membayar sejumlah uang. Nah, kemudian ada yang selanjutnya ada penomoran di buku induk. Nah, misalkan penomoran penduduk kan ada di sekolah yang disebut dengan NIM. Nah, bagaimana cara menomorkannya? Kemudian peserta didik yang mutasi diberikan nomor induk yang baru di sekolah tersebut sehingga nomor induk dari sekolah asal tidak dipakai lagi. Kemungkinan yang terjadi ada pemberian nomor induk bagi peserta didik yang mutasi adalah kemudian yang pertama diberikan nomor induk terakhir dari jumlah peserta didik yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah menepati nomor induk peserta didik yang lama yang pindah atau keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara menempatkan kembali pada nomor induk yang semula. Kemudian penempatan peserta didik. Peserta didik yang dimutasi sebaiknya ditempatkan sesuai dengan jurusan yang pernah diambil oleh sekolah asal. Peserta didik yang dilakukan karena tidak naik kelas hendaknya juga dapat berada pada kelas di mana mereka tidak naik kelasan. Ini dilakukan untuk menjaga kualitas pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada mutasi intern. Seperti apa itu mutasi intern? Adalah perpindahan peserta didik dari suatu sekolah. Dalam hal ini yang dibahas adalah khusus kenaikan kelas. Maksud kenaikan kelas ialah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi persyaratan atau kenaikan kelas, maka kepadanya berhak untuk naik kelas berikutnya. Inilah dia yang dimaksud dengan mutasi intern. Kemudian ini berlaku untuk dua jenis, ada peserta yang naik kelas dan memang ada peserta yang tidak naik kelas. Kemudian syarat-syarat mutasi intern dapat dilakukan apabila siswa tersebut naik kelas. Kemudian yang pertama adalah tidak terdapat nilai mati, program pendidikan umum rata-rata kurang dari 6,0, kemudian program pendidikan akademik rata-rata kurang dari 6,0, program pendidikan keterampilan rata-rata kurang dari 6,0. Beberapa faktor yang menentukan sekolah peserta didik berhasil atau tidaknya naik kelas. Yang pertama, kerajinan. Nah, perpindahan mutasi intern ini dapat dilakukan. Faktornya yang pertama adalah kerajinan, kemudian kedisiplinan, kemudian tingkah laku. Oke, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.